Bab 1285, Arai memperkuat Dao Surgawi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Seseorang memicu Dao Surgawi, ingin menerobos ke alam dewa. Ye Yuan berkata dengan cemberut. Skaidistan dan Fang Tian bertukar pandang ketika mereka mendengar itu, keduanya sangat terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, selain kamu, sebenarnya masih ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa. Fang Tian berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ketika sampai pada bakat, dia, Fang Tian, bisa dikatakan sebagai yang terbesar di alam surgawi. Bahkan dia tidak dapat menerobos ke alam dewa, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menembus ke alam dewa? Dia mengakui Ye Yuan, tetapi orang lain menerobos ke dewa alam, dia tidak yakin. Iya, kamu tidak akan salah, kan? Untuk mengatakan bahwa masih ada seseorang yang mampu menerobos ke dewa alam, aku tidak akan percaya bahkan jika kau mengalahkanku sampai mati. Skaidistan berkata. Ye Yuan tiba-tiba berkata, saya hanya mengatakan bahwa seseorang sedang menerobos ke alam dewa, saya tidak mengatakan bahwa dia menerobos ke alam dewa. Jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin akan gagal. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah ekspresi kedua orang itu menjadi sedikit lebih baik. Tapi mereka sangat penasaran siapa yang menerobos ke alam dewa. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam dewa di alam surgawi hanyalah beberapa dari mereka. Tidak ada alasan mereka tidak tahu. Namun, metode terobosannya benar-benar memanjakan diri dalam fantasi terliar. Sayang sekali, sayang sekali. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membangkitkan rasa ingin tahu dua orang. Ye Yuan, apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Apa kau mencoba membuatku jengkel sampai mati? Skaidistan berkata dengan cemas. Ye Yuan sedikit tersenyum. Pikirannya bergerak, dan dia tiba di puncak gunung yang tinggi. Tiga orang berdiri di udara, melihat badai yang mengamuk di kejauhan. Ketika Skaidistan dan Fang Tian melihat adegan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi heran pada saat yang sama. Tatapan Fang Tian berubah niat, dan dia berseru, Grand Yan Divine King. Ini adalah aura surgawi Dao. He, dia benar-benar menggunakan formasi arai untuk mendapatkan Heavenly Dao. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik ini yang saat ini menerobos ke alam dewa sebenarnya adalah Grand Yan Divine King, Lu Linfeng. Selama kekacauan dengan ras iblis, dia tidak pernah menunjukkan dirinya selama ini. Fang Tian tidak berharap bahwa dia benar-benar bersiap untuk menerobos ke alam dewa. Meskipun dia tidak bisa melihat tubuh aslinya, Fang Tian tidak asing dengan aura Lu Linfeng dan melihatnya sekilas. Skaidistan juga sangat terkejut dan berseru, dia benar-benar akan menciptakan Dao Surgawi yang menjadi miliknya. Orang ini benar-benar jenius. Petik 2. Di kejauhan, di dalam formasi arai, aura suci melonjak ke langit. Formasi arai itu menumbangkan pemahaman masa lalu mereka. Dalam lingkup formasi arai, ada suasana yang sangat unik. Atmosfer itu bukan milik Immortal Grove Region, tapi itu milik Grand Yan Divine King sendiri. Area formasi arai mirip dengan dunia lain, muncul tidak pada tempatnya dengan lingkungan sekitarnya. Grand Yan Divine King Lu Linfeng, sebenarnya berasal Heavenly Dao dengan Formation Dao, menciptakan Heavenly Dao yang menjadi miliknya. Cara berpikir seperti ini tidak bisa dikatakan tidak jenius. Terlebih lagi, sepertinya dia sudah tidak jauh dari kesuksesan. Justru karena itu agar Skaidistan dan Fang Tian akan sangat tersentuh. Namun, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, melakukan ini, dia akan menderita murka surga. Duo Skaidistan bergetar di seluruh, memandang ke arah Ye Yuan, tidak yakin apa artinya. Jika orang lain mengatakan kata-kata semacam ini, mereka pasti akan menengadah dan mencibir. Tapi, di Immortal Grove Region ini, tidak ada yang memiliki otoritas lebih untuk mengatakan kata-kata seperti ini selain Ye Yuan. Kata-katanya hampir mewakili Dao Surgawi. Dia berkata bahwa dia akan menderita murka surga, maka dia pasti akan menderita kutukan surga. Kecuali, mereka tidak mengerti. Mengapa gagasan yang sangat cemerlang itu akan mendapat kutukan dari surga? Lu Tua Kentut memang jenius yang langka. Bahkan jika kekuatannya sedikit lebih lemah dari Zhuge Qingshuan dan Brother Teng, dia jelas memiliki lebih banyak ide daripada mereka tentang Dao. Sangat memalukan bahwa Old Fart Lu menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh di sini. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh. Keduanya berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, menciptakan Dao Surgawi, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Suci.
Lu tua kentut hanyalah alam setengah dewa, bagaimana dia bisa menciptakan dao surgawi miliknya? Selanjutnya, di wilayah Immortal Grove, Heavenly Dao Surgawi Immortal Grove Surgawi menolak semua Tao Surgawi lainnya. Dia menciptakan Dao Surgawi miliknya, yang menantang gengsi Dao Surgawi. Bagaimana Heavenly Dao tidak bisa membasmi dia? Gagasan ini tampaknya jenius, tetapi sebenarnya, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat keduanya bergidik ketakutan. Keduanya adalah pembangkit tenaga setengah dewa-dewa. Selain itu, konsep-konsep mereka sudah dipahami oleh Heaven Glimpse Deity Realm. Tetapi mengenai pemahaman Heavenly Dao, mereka bahkan tidak bisa mengejar Ye Yuan dengan mencambuk kuda mereka. Mereka hanya merasa bahwa aura Lulin Feng sangat kuat, pengisian langsung untuk dewa alam. Tetapi tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak trik yang terlibat. Seolah menegaskan kata-kata Ye Yuan, aura apokaliptik turun dari langit saat ini. Wajah Sky Distan dan Fang Tian tiba-tiba berubah. Aura ini bahkan lebih kuat dari apa yang dipamerkan Ye Yuan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti kata-kata Ye Yuan. Dao Surgawi sangat marah. Pendekatan Lulin Feng sudah benar-benar membuat geram Heavenly Dao. Dao Surgawi tidak memiliki kesadaran. Itu hanya semacam aturan yang sangat misterius. Semuanya adalah naluri primitif. Heavenly Dao wilayah Immortal Grove adalah aturan yang ditetapkan Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sekarang, seseorang menantang prestise Heavenly Dao. Secara naluriah ia ingin memberikan pukulan besar. Karena itu, kesengsaraan surgawi yang mengerikan ini turun dari langit. Sebuah petir berwarna kuning gelap jatuh langsung dari awan. Baut kilat ini seperti pohon menjulang yang mencapai langit, sangat tebal. Targetnya adalah susunan besar yang dibuat Lulin Feng. Keributan terobosan Lulin Feng memang besar. Tetapi dia sudah menyadari bahwa caranya melakukan sesuatu tidak akan berhasil. Formasi arai sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan ini tiba pada saat ini, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia tampaknya telah membuat marah surgawi Dao. Dao surgawi ingin membunuhnya dan selesai dengan itu. Sama seperti baut petir yang sangat tebal akan jatuh pada formasi arai, kekuatan lembut Heavenly Dao tumpang tindih di atas formasi arainya. Ketika petir kuning gelap itu mendarat di atasnya, itu benar-benar langsung menghilang menjadi ketiadaan. Lulin Feng di dalam formasi arai sangat terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak berharap bahwa kesengsaraan surgawi ini sebenarnya semua tidak berbicara tindakan. Wark, bukan terserah dia untuk terkejut. Terobosan yang gagal menyebabkan dia menderita serangan hebat, darah segar muncrat liar. Ketika semuanya menguap, barulah, Lulin Feng melihat dengan jelas bahwa ada 3 sosok di kejauhan saat ini menatapnya. Ini membuatnya sangat terkejut. Untuk memastikan bahwa terobosannya tidak terganggu, dia membuat banyak formasi besar di sekitarnya. Bahkan puncak Void Mystic juga tidak bisa menerobos masuk. Tetapi ketiga orang ini benar-benar masuk dengan mudah. Terlebih lagi, dia sebenarnya tidak mendeteksinya sedikitpun. Jika 3 orang menyentuh formasi arai, terobosannya akan lama gagal. 3 siluet menyala dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Melihat kedatangan, tatapan Lulin Feng berubah niat, dan dia berkata dengan terkejut, Ji Qingyun. Apakah kamu yang menyelamatkan aku? Petik 2. Lulin Feng bukan orang bodoh. Kekuatan baut kesengsaraan surgawi sebelumnya bisa menghancurkan surga dan menghancurkan surga. Tapi itu dimulai dengan ledakan besar dan berakhir dengan rengekan, akhirnya menghilang menjadi nol. Ini pasti seseorang yang bergerak untuk membantu. Kecuali, kekuatan surgawi Dao semacam itu, yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Lulin Feng selalu fokus pada pengasingan tertutup, membuat persiapan untuk terobosan hari ini. Mengenai masalah alam surgawi, ia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar dan tatapannya mengungkapkan keheranan saat dia berkata, kamu menerobos ke alam dewa. Ini tidak mungkin. Saya pasti salah melihatnya. Bab 1286, Gerbang Mengunci Dunia. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Orang ini, Ye Yuan, di depannya memberi Lulin Feng perasaan berada di atas awan. Kekuatan semacam ini, apa itu jika bukan seseorang di alam dewa? Selanjutnya, Lulin Feng samar-samar memiliki perasaan sebelumnya, bahwa aura yang menyelamatkannya sebenarnya identik dengan surgawi Dao. Fang Tian memandang Lulin Feng dengan simpati dan berkata, kamu tidak salah menebak. Ye Yuan, dia memang berhasil menembus dewa alam. Dia sekarang satu-satunya pembangkit tenaga dewa realem Divine Realm. Petik 2.
Seluruh tubuh Lu Linfeng bergetar, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh dengan keanehan. Demi hari ini, dia telah mempersiapkan untuk yang tahu berapa tahun dan dewa yang tahu berapa banyak usaha yang harus dilakukan. Sebelum hari ini, Lu Linfeng sangat percaya diri. Dia yakin bahwa pendekatannya adalah ide paling jenius dalam 100.000 tahun alam surgawi. Tidak mengatakan bahwa itu pasti bisa menembus ke alam dewa, tapi itu benar-benar yang paling menjanjikan. Pada akhirnya, dia gagal. Ini awalnya bukan apa-apa. Lagi pula, lebih dari 100.000 tahun ini, orang-orang yang gagal terlalu banyak. Tapi pembangkit tenaga dewa alam sebenarnya benar-benar muncul di depannya. Tidak ada yang lebih melemahkan daripada ini. Ye Yuan tahu bahwa dia muncul pada saat ini bukan waktu yang tepat. Tapi hubungan Lu Linfeng dengan dia tidak dangkal. Untuk benar-benar menghitung, ia bahkan setengah dari muridnya. Mengizinkan Lu Linfeng dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, Ye Yuan tidak bisa melakukannya. Mustahil. Bahkan saya gagal, dan Anda, bagaimana Anda mencapainya? Lu Linfeng berkata, terpukul keluar dari akal sehatnya. Kata-kata ini terdengar sangat sombong, tetapi Lu Linfeng memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Dia memperoleh dao surgawi miliknya dengan formasi dao. Bakat ini, keberanian ini, kekuatan ini, terlepas dari Ye Yuan, benar-benar tidak ada orang kedua. Bahkan Fang Tian juga kalah dengan Lu Linfeng dalam aspek-aspek tertentu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang Anda berjalan adalah formasi dao, apa yang saya berjalan adalah alchemy dao. Anda mendapatkan Heavenly Dao dengan formasi arai, saya menyelesaikan Heavenly Dao dengan alchemy dao, hanya itu yang ada di sana. Petik 2. Tatapan Lu Linfeng berubah niat, dan dia bergumam, menyelesaikan dao surgawi dengan alkimia dao, menyelesaikan surga surgawi dengan alkimia dao. Itu saja, ada itu. Petik 2. Dia secara alami mengerti kata-kata Ye Yuan. Sebenarnya, jalan Ye Yuan memiliki kecerdikan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengannya. Hanya saja, dia gagal, sementara Ye Yuan berhasil. Lu Linfeng sangat menyadari kedalaman kata-kata Ye Yuan. Satu berasal Heavenly Dao dengan Formation Dao, yang lainnya menyelesaikan Heavenly Dao dengan Alchemy Dao. Itu terlihat hampir sama, tetapi sebenarnya, itu bertentangan secara diametris. Kata-kata Ye Yuan sangat samar, tapi itu membuat Lu Linfeng tiba-tiba merasa segar. Ye Yuan memberitahunya bahwa idenya terlalu tidak realistis, itu sebabnya itu akan gagal. Lu Linfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kesusahan surgawi yang menakutkan itu dan tanpa sadar berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Alam dewa itu kuat, tapi barusan, dia sendiri sudah menyentuh ambang dewa juga. Sepertinya itu masih cukup untuk tersedak ketika berurusan dengan kesusahan surgawi ini. Ye Yuan, kesengsaraan surgawi sekarang, bahkan jika Anda dewa alam, juga tidak mungkin untuk menyelesaikannya dengan mudah, kan? Lu Linfeng bertanya dengan penuh tanya. Fang Tian tersenyum dan berkata, Ye Yuan bukan alam dewa biasa. Anda telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini dan mungkin tidak tahu apa yang terjadi di alam surgawi. Ye Yuan sudah menjadi pengendali alam surgawi sekarang, melampaui semua kehidupan. Petik 2. C. Controller. Murid Lu Linfeng mengerut. Dia takut dengan istilah ini. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Kentut, kamu juga tidak perlu berkecil hati. Dengan bakat Anda, selama Anda berkultivasi sesuai dengan rutin konvensional, masih ada peluang untuk menguatkan dao besar lagi. Bergerak lebih awal hanyalah membalas kebaikan yang kau berikan kepadaku, pengetahuanmu. Petik 2. Wajah Lu Linfeng pucat, dan dia berkata dengan mengejek diri sendiri, bicara murah untukmu, menguatkan dao besar lagi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jalan ini tidak berfungsi. Upaya lu selama ini setara dengan sia-sia. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Grid Dao mengarah ke tujuan yang sama. Bagaimana usaha Anda sia-sia? Anda hanya harus berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Di masa depan, akan ada kesempatan untuk berkultivasi ke alam dewa asal. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi waktu untuk metode arai ini memperkuat Heavenly Dao untuk mengeluarkan kecemerlangannya. Itu semua yang kamu katakan. Si tua kentut Lu, berhati-hatilah. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Fang Tian dan Skydistan bersamanya dan menghilang dari tempat mereka. Lu Linfeng gemetar. Melihat ke arah sosok Ye Yuan menghilang, dia tidak kembali ke akal untuk waktu yang lama. Beberapa kalimat pendek Ye Yuan mengungkapkan banyak informasi.
Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki cara untuk membuat dao surgawi yang hilang kembali dari alam surgawi lagi? Sangat mungkin. Ranah Ye Yuan saat ini sudah apa yang tidak bisa dia lihat. Selanjutnya, mendengarkan makna dalam kata-kata Ye Yuan, setelah realiti dewa asal, sebenarnya ada alam yang lebih tinggi. Tapi ini terlalu jauh baginya. Kata-kata Ye Yuan menyalakan kembali harapan Lu Linfeng. Dia mendapat reaksi dari Heavenly Dao, kekuatannya sangat berkurang. Tapi langkah Ye Yuan sudah meminimalkan kerusakan Heavenly Dao padanya hingga tingkat tertinggi, menjaga fondasinya. Selama dia berkultivasi dengan keras, dia masih bisa kembali ke puncak. 3 bulan kemudian, di tanah paling timur dari alam surgawi, di ujung wilayah Laut Garnersky, ada hamparan kabut tebal. Perasaan bahwa hamparan kabut memberi orang adalah sangat berbahaya. Bahkan tatapan Ye Yuan mengungkapkan ekspresi ketakutan juga. Beberapa sosok berdiri di udara. Ye Yuan, Fang Tian, Sky Distan, Yue Mengli, White Light, Long Teng, dan yang lainnya, semua datang ke sini untuk melihat Ye Yuan pergi. Ada 4 hantu di belakang Ye Yuan. Mereka justru roh dari 4 simbol. Apa? Takut. Ada penghalang ranah yang melindungi di sini, aliran turbulen spasial yang hebat tidak bisa masuk. Setelah Anda melewati gerbang penguncian dunia, itu adalah turbulensi spasial tak berujung setelah itu. Apakah Anda masih ingin berani? Petik 2. Sebuah suara datang dari dalam kekosongan. Justru Kun Wu. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, tidak perlu membujuk lagi." Pikiran Ye Yuan dibuat. Petik 2. Benar-benar anak nakal yang tidak berbalik tanpa menabrak tembok selatan. Lupakan saja, jika Anda ingin mengadili kematian sendiri, orang lain juga tidak bisa menghentikan Anda, kata Kun Wu dengan nada kecewa dan marah. Ye Yuan perlahan berbalik dan membungkuk ke arah roh dari 4 simbol, dan berkata, "Aku harus merepotkan 4 senior." Roh-roh dari 4 simbol adalah kekuatan totem dari 4 klan dan tidak memiliki kesadaran. Tapi mereka menjadi sasaran dominasi token naga suci, itulah mengapa Ye Yuan bisa membawa mereka ke sini. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan token naga suci. Aura suci langsung memancarkan seluruh wilayah laut. Arwah 4 simbol juga masing-masing membelah menjadi utara, selatan, timur, barat, berputar di sekitar token naga suci dan berdiri di udara. Tiba-tiba, 4 tangisan bening menyeruak ke langit. Arwah 4 simbol membuka mulut besar mereka pada saat yang sama dan memuntahkan gelombang hukum yang kuat, menyatu menuju kehampaan. Gerbang mengunci dunia, buka. 4 busur cahaya melesat ke langit dan akhirnya berkumpul di satu tempat di atas kekosongan. Aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan datang dari atas kehampaan. Sebuah pintu batu besar terwujud. Mengikuti penampilan pintu batu ini, semua orang hanya merasa seperti jiwa surgawi mereka akan runtuh dan menghilang. Aura ini yang menekan segala sesuatu benar-benar membuat orang runtuh. Tubuh Ye Yuan memancarkan aura milik Heavenly Dao, membungkus semua orang. Perasaan runtuh itu lenyap begitu saja. Semua orang melihat gerbang kuno itu, sangat terkejut. Ini gerbang mengunci dunia. Aura yang sangat kuat. Tidak mencapai alam dewa, seseorang tidak bisa menahan tekanan menakutkan semacam ini sama sekali. Fang Tian berkata sambil menghela nafas. Tidak tahu bagaimana pembangkit tenaga listrik dewa alam itu saat itu tahu tentang jalan keluar ini juga. Orang-orang yang egois itu sebaiknya dimakamkan dalam aliran spasial yang bergejolak. White Light berkata dengan geram. Bab 1287, Aliran Spasial Turbulen. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Senior Sky Distan, Senior Fang Tian, setelah Ye Yuan pergi, alam surgawi harus menyusahkan kalian semua untuk mengurusnya. Ye Yuan menggenggam kedua tangannya dan berkata. Akhirnya, waktu untuk pergi masih tiba. Meninggalkan tanah airnya, Ye Yuan juga memiliki segudang perasaan di hatinya untuk sesaat juga. Tempat ini memiliki apa yang dia khawatirkan, memiliki belenggu. Kemanapun dia pergi, ini adalah rumahnya. Mengenai rumahnya, Ye Yuan secara alami sangat prihatin dengan cakupan anumertanya. Fang Tian berkata, ayo, yakinlah tentang hal-hal alam surgawi. Dengan Sky Distan dan aku di sekitar, mereka tidak bisa membangkitkan gelombang besar. Ada juga Lu Linfeng. Dia pergi untuk menemukan Cao Yunzi beberapa hari yang lalu, mengambil inisiatif untuk meminta menjadi penatua tamu gedung penegakan hukum. Petik 2. Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, saya tidak berharap bahwa orang ini benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Grand Yan Divine King selalu bergerak secara independen. Selain mengambil murid,
Dia belum pernah bergabung dengan faksi sebelumnya dan benar-benar tidak peduli dengan hal-hal realem surgawi juga. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk meminta bergabung dengan Aula Penegakan Hukum. Sky Distan tersenyum dan berkata, bukankah ini masih karena wajahmu? Dia memberikan prem sebagai imbalan untuk buah persik di sini, mengembalikan rahmat penyelamatan hidupmu. Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan begitu banyak pusat kekuatan menahan benteng, mungkin, tidak ada badai besar yang akan muncul di alam surgawi. Dia juga bisa pergi dengan tenang. Senior Long Teng, dalam perjalanan ini, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ye Yuan membungkuk dalam ke arah Long Teng. Long Teng adalah teman seperti guru untuk Ye Yuan dan sangat membantu Ye Yuan. Sebelumnya, untuk membiarkan Ye Yuan melarikan diri, Long Teng bahkan tidak ragu jiwanya hancur untuk melawan Kanuo. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak dipindahkan? Ayo, terus, tapi kamu harus berhati-hati. Old Teng memiliki air mata mengalir di wajah tuannya saat dia berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan datang sebelum cahaya putih. Kedua orang itu memegang tangan dan memeluk beruang besar. Di antara saudara-saudara, tidak perlu terlalu banyak kata. Kakak, kamu bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Ketika Anda mengembalikan dao surgawi alam surgawi suatu hari, saya akan pergi ke dunia Heavenspan untuk menemukan Anda. White Light berkata dengan tegas. Ye Yuan terkekeh dan berkata, kakak yang baik. Aku akan menunggumu di dunia Heavenspan. Petik 2. Di sampingnya, Lu Er sudah lama terisak-isak sampai air mata mengalir. Tuan muda, Lu Er, tidak tega meninggalkanmu. Mengendus. Ye Yuan menarik Lu Er ke pelukannya. Dengan ringan membelai rambutnya, dia berkata, bagus Lu Er, kamu berkultivasi dengan baik juga. Ketika Anda menerobos ke alam dewa, Tuan muda pasti akan menjemput Anda ke dunia Heavenspan, oke. Petik 2. Lu Er mendorong Ye Yuan menjauh dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Tuan muda, Anda harus menepati janji Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kapan Tuan muda berbohong kepada Anda sebelumnya? Lu Er tersenyum dengan air mata dan berkata, saya tahu bahwa Tuan muda adalah yang terbaik. Tuan muda, yakinlah, Lu Er pasti akan berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa secepat mungkin. Petik 2. Yue Mengli masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Kecuali, tanda kesedihan dan keengganan untuk berpisah di matanya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Li Er, kamu juga. Ekspresi Li Er meredup. Dia mengangguk dan bersenandung ringan. Melihat mata Li Er, Ye Yuan merasakan benaknya dipenuhi segudang pemikiran dan sebenarnya tak bisa berkata-kata. Ye Yuan mengerti bahwa jika mereka harus bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik, di antara orang-orang ini, orang yang paling tidak tahan baginya untuk meninggalkannya adalah Li Er. Tapi, agar tidak membuatnya khawatir, dia dengan keras kepala menanggungnya. Gadis ini, dia benar-benar tidak punya masalah untuk diajak bicara. Ye Yuan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Pada saat ini, kata-kata lemah. Dengan kepergian ini, hidup dan mati sulit diprediksi, tidak ada yang diketahui dan disesali. Itu adalah dunia yang benar-benar asing. Mereka tidak tahu, Ye Yuan juga tidak tahu. Sama seperti memasuki Godsfall Mountain Range saat itu, Ye Yuan dengan serius tidak bisa memberi mereka janji. Saya sedang pergi. Ye Yuan mengeraskan hatinya, berbalik, dan terbang menuju gerbang mengunci dunia itu. Air mata Li Er tidak bisa menahan lagi dan meledak. Dia berteriak pada tampilan belakang Ye Yuan, Kakak Yuan, Li Er akan pergi dan menemukanmu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Petik 2. Sosok Ye Yuan berhenti, tetapi mengertakkan giginya dan menolak untuk menoleh ke belakang, sosoknya akhirnya menghilang di balik gerbang mengunci dunia. Dia takut dia tidak punya keberanian untuk pergi. Ketika sosok Ye Yuan menghilang dari garis pandangnya, seluruh orang Li Er tampaknya telah kehabisan kekuatan, jatuh dengan lemah. Lu Er terkejut dan buru-buru mendukungnya, juga mengeluh sambil menangis, Kakak Li Er, kamu harus bertahan. Tuan muda, dia pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Air mata Li Er seperti air banjir yang menghancurkan bendungan, membasahi wajah cantik yang tiada taranya. Saya tahu, dia pasti akan baik-baik saja. Li Er tersedak. Kedua saudara perempuan itu memeluk kepala mereka dan menangis dengan sedihnya. Ketika semua orang di samping melihat adegan ini,
mereka semua tidak bisa menahan air mata menetes di pipi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar Ye Yuan bisa selamat dari aliran spasial yang bergejolak. Di depan Ye Yuan adalah ruang abu-abu suram, tidak ada arah, tidak ada suara. Apa yang ada? Hanya undulasi energi yang kejam. Ye Yuan mendengar Kun Wu mengatakan sebelumnya, aliran spasial bergolak ini sebenarnya adalah lautan ruang, disatukan dan dibentuk oleh fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gesekan dan fluktuasi antara fragmen spasial akan menghasilkan energi yang sangat kuat, memusnahkan semua yang ada di lautan ruang. Tentu saja, jenis energi ini memiliki tipe yang kuat dan lemah. Yang kuat, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga Realm Divine Lord, mereka bisa melenyapkan juga. Yang lemah, itu 9 kesempatan untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup untuk pembangkit tenaga listrik Dewa Mendalam Grotto juga. Saat ini, Ye Yuan baru saja melewati gerbang mengunci dunia. Aliran ruang bergolak belum terlalu kuat. Setelah penetrasi jauh ke dalam, badai energi ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sepanjang jalan sampai akhir, benar-benar melenyapkannya. Ingin bola-balik dalam aliran spasial bergolak dengan aman, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan realem dewa sejati. Oleh karena itu, itulah sebabnya Kun Wu mengatakan bahwa Ye Yuan memasuki aliran spasial yang bergejolak adalah kematian. Kelompok orang yang 100.000 tahun lalu mengandalkan keselamatan dalam jumlah, di bawah kerjasama mereka, itulah cara mereka mendapatkan sinar harapan tambahan. Kun Wu berkata, bahkan jika mereka benar-benar mampu melewati aliran spasial yang bergejolak, memiliki 5 orang yang tersisa sudah dianggap cukup baik. Tentu saja, ini masih perkiraan optimis. Kemungkinan terbesar masih belum ada yang tersisa. Oleh karena itu, Ye Yuan, seorang pemula yang baru saja menerobos ke Dewa Alam, ingin melewati aliran spasial yang bergolak, bisa dibilang bisa dikatakan omong kosong. Aliran spasial yang bergejolak ini, yang paling berbahaya masih bukan energi-energi kekerasan ini, melainkan fragmen-fragmen spasial tersebut. Setelah ditabrak oleh fragmen spasial, bahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi akan dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh fragmen spasial yang tidak stabil juga. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan menyusut domain pedang ke radius 10 kaki. Pada saat yang sama, cahaya kuning bumi membanjiri tubuhnya, memutar seni kura-kura harta karun hitam, sosoknya melesat mirip dengan panah yang meninggalkan tali. Setelah menembus ke alam dewa, pertahanan Ye Yuan benar-benar bisa menggunakan kuat untuk menggambarkan sudah. The Domain of Sword dan Black Tortoise Tracer Body Divine Art membangkitkan dengan dewa-dewa, kekuatan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Orang harus tahu bahwa bahkan dewa asal realem Zuozong saat itu tidak dapat melakukan apapun untuk Skydistan. Betapa kuatnya kekuatan pertahanan metode budidaya ini, bisa dibayangkan. Memasuki lautan ruang, energi keras yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Sosok kecil Ye Yuan langsung tenggelam. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti mengapa Kun Wu tidak optimis tentang dia. Bab 1288 banding 1288. Ketika Ye Yuan masih di alam Raja Surgawi, 3 iblis agung bergandengan tangan juga tidak dapat menembus pertahanannya. Menembus ke alam dewa sekarang, pembelaannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan saat itu. Namun meski begitu, Ye Yuan tidak bisa menahan aliran spasial yang bergejolak yang melonjak dari semua arah segera. Esensi surgawinya sedang dikonsumsi dengan cepat, kekuatan fisiknya juga terkuras dengan cepat. Pada tingkat kecepatan konsumsi ini, tak lama kemudian, dia akan benar-benar ditelan oleh arus turbulens spasial yang keras ini. Nak, aku sudah bilang jangan datang, tapi kamu bersikeras datang. Sekarang, kamu tahu bahwa Kun Wu dan aku tidak bercanda denganmu, kan? Petik 2. Di lautan kesadarannya, suara Dasles terdengar. Bagaimana konsumsi besar kekuatan fisik dan energi esensi Ye Yuan bisa sembunyi dari matanya. Ini masih awal, dan Ye Yuan sudah hampir tidak tahan lagi. Melanjutkan ke depan akan menghadapi kematian. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, jika senior punya waktu untuk menertawakanku, mungkin juga membantuku memikirkan cara. Melewati aliran spasial yang bergejolak, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saya tidak bisa melindungi diri saya saat ini, bagaimana saya bisa membantu Anda? Kata Dasles. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa mengertakkan giginya dan bertahan dengan paksa. Ye Yuan dengan hati-hati menghindari fragmen spasial sambil menggertakkan giginya dan menahan dampak dari aliran spasial yang bergejolak. Pada awalnya, kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Tetapi segera, menjadi sangat sulit baginya untuk menggerakkan kakinya.
Meskipun proses ini menyakitkan, Ye Yuan masih bisa mencapai kemajuan lambat dengan mengandalkan kekuatan pertahanannya yang kuat. Mengolah seni kura-kura harta karun hitam harta karun ke tingkat pertama Dao Dao, kekuatan defensif Ye Yuan bahkan lebih kuat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tahap besar, bahkan tahap akhir Groto mendalam Dewa Realem mendalam. Digabungkan dengan Domain of Sword, kekuatan pertahanan Ye Yuan benar-benar bisa menyaingi mereka yang berada di Groto mendalam realitas Dewa mendalam. Ye Yuan masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Waktu perlahan berlalu, Dasles di dalam Soul Suppressing Pearl juga dikejutkan oleh kemauan Ye Yuan. Menurut waktu alam surgawi, Ye Yuan sudah berjalan dalam aliran spasial yang bergejolak ini selama 7 hari 7 malam. Berbicara secara logis, Ye Yuan seharusnya sudah lama mencapai batasnya. Tetapi, dengan mengandalkan tekadnya yang kuat dan kendali yang luar biasa atas esensi surgawi, ia dengan kuat bertahan selama 7 hari 7 malam. Alam surgawi telah lama tanpa obat roh peringkat dewa. Ye Yuan juga tidak memiliki formula pil surgawi. Karenanya, tidak ada cara untuk memperbaiki pil surgawi sama sekali. Bahkan pil obat tingkat mistis peringkat wawasan misterius tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Yuan saat ini juga. Tanpa dukungan pil obat, Ye Yuan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Di tempat ini, Ye Yuan melepaskan keunggulannya sebagai seorang alkemis hingga batasnya. Kontrolnya atas domain pedang dapat digambarkan menggunakan keras. Jika dia bisa menggunakan sebagian kecil dari esensi surgawi, Ye Yuan benar-benar tidak akan menggunakan jejak esensi surgawi lagi. Manusia akan meletus dengan potensi luar biasa di bawah kondisi kritis. Dalam waktu 7 hari, aspek kontrol Ye Yuan yang sangat indah dari esensi surgawi sebenarnya semakin meningkat. Poin ini, Dasles juga diam-diam mengungkapkan keheranannya. Kecuali, bahkan jika Ye Yuan berlangsung 7 hari dan malam, itu juga hanya mengambil langkah pertama dari perjalanan panjang 10.000 mil. Menurut Dasles, ingin melewati lautan ruang ini membutuhkan waktu 2 bulan. Semakin jauh ke belakang, semakin kuat aliran spasial turbulen akan menjadi, sementara konsumsi Ye Yuan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Yuan bertahan 7 hari dan malam, Dasles juga tidak optimis tentangnya. Hanya dalam waktu 7 hari, esensi surgawi Ye Yuan sudah habis lebih dari setengah. Sisa perjalanan, konsumsi jenis ini hanya akan semakin meningkat. Apa yang akan dia gunakan untuk mengatasi perjalanan di belakang? Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut. Gelombang energi di sekelilingnya benar-benar menjadi lebih keras secara tiba-tiba. Dalam hampir sekejap, tekanan pada tubuh Ye Yuan meroket, esensi surgawi dan konsumsi kekuatan fisik tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih cepat. Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat buruk. Pada tingkat kecepatan konsumsi ini, dia tidak bisa bertahan lama. Senior, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan bertanya pada Dasles. Ekspresi Dasles juga sangat buruk ketika dia berkata dengan suara serius, keberuntunganmu benar-benar booming. Ini adalah badai spasial. Petik 2. Badai spasial. Alis Ye Yuan berkerut lebih erat. Nama ini tidak terdengar seperti jackpot, apapun yang terjadi. Silakan unduh game sponsor kami untuk membantu RLN. Dasles berkata, badai spasial adalah situasi ketika dua fragmen spasial yang besar bertabrakan satu sama lain, dan kemudian hancur berantakan, melemparkan energi di dalam lautan ruang ke dalam kekacauan total. Sama seperti tsunami di laut, tingkat mengamuk aliran turbulen spasial akan langsung meningkat beberapa lusin kali, bahkan beberapa ratus kali. Hanya saja, badai spasial ini mungkin tidak akan ditemui bahkan sekali dalam beberapa dekade secara normal. Saya tidak berharap bahwa Anda menabraknya. Ye Yuan, kembali. Setelah badai spasial muncul, Anda benar-benar tidak bisa melewati aliran spasial yang bergolak. Petik 2. Jelas, bahkan Dasles juga sangat khawatir dengan badai spasial ini. Ye Yuan menarik napas dingin. Meningkat beberapa lusin kali, bahkan beberapa ratus kali, dia tidak bisa menahannya dengan kekuatannya sama sekali. Ini benar-benar hujan deras sepanjang malam ketika atap Anda sudah bocor. Ye Yuan tidak menyangka bahwa keberuntungannya sebenarnya sangat baik, menghadapi hal semacam ini. Ekspresi Ye Yuan berkedip tanpa henti, hatinya juga berjuang tanpa henti. Gelombang energi di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, hampir akan menghancurkan seluruh orangnya. Ini masih baru permulaan. Ke depan, badai spasial akan semakin mengerikan. Mengerikan sampai orang tidak bisa membayangkannya. Ye Yuan, untuk apa kau masih linglung? Badai spasial sama sekali bukan yang bisa Anda tahan sendiri. Bahkan jika pembangkit tenaga dewa alam surgawi memasuki pusat badai, itu adalah jalan yang mengarah ke kematian juga.
Dasles berkata dengan mendesak. Dia tidak berharap Ye Yuan mati seperti ini. Dengan begitu, dia mungkin tidak akan memiliki kemungkinan untuk bangun lain kali. Dao surgawi dunia abadi immortal sudah tidak bisa mempertahankan selama itu lagi. Tapi Ye Yuan masih ragu-ragu. Cepat, Ye Yuan. Anda tidak akan berhasil jika Anda lebih lambat. Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba mengepalkan giginya dan mendesak energi esensi dan kekuatan fisiknya hingga batasnya, dan langsung jatuh ke dalam badai. Apakah kamu marah, Ye Yuan? Anda mencari mati di sini, kata Dasles dengan raungan marah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak mundur. Dia malah maju, berbaris menuju badai spasial. Ye Yuan tidak berbicara, tatapannya sangat kuat, memasuki badai spasial tanpa ragu-ragu. Skala badai spasial ini sangat besar. Ye Yuan sudah dibawa masuk oleh badai. Bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin tidak bisa keluar juga. Saat kembali lagi pada saat ini, energi esensi dan kekuatan fisiknya mungkin tidak dapat menopangnya untuk kembali ke titik awalnya juga. Karena itu, ia memilih untuk maju. Sejak dia datang ke sini, tidak ada jalan kembali. Karena terlalu berhati-hati dan bimbang, dia malah akan mati lebih cepat. Gila, kamu orang gila. Anda bodoh yang melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Mengabaikan besarnya langit dan bumi. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengendalikan Heavenly Dao, Anda dapat mempertimbangkan semua orang dan semua yang ada di bawah perhatian Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, di dunia Heavenspan, Anda hanya semut. Tanpa debu melolong di dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Ye Yuan menutup telinga juga. Dia berpegang teguh pada jalannya sendiri dan maju ke depan, mendesak energi esensi dan kekuatan fisik ke batas. Energi keras mengiris tubuh Ye Yuan mirip dengan pisau tajam. Segera, pembelaannya tidak bisa mendukungnya lagi. Tubuh Ye Yuan mengalami dampak yang luar biasa. Ye Yuan mengerahkan seni generasi naga Tyrant, memperbaiki cedera di dalam tubuhnya dengan hiruk-pikuk. Badai spasial semakin merajalela, menghancurkan tubuh berdaging Ye Yuan dengan gila. Bab 1289, Bisu Gadis Wanru. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Matahari siang hari tinggi di langit, kekuatan spiritual berlimpah. Di ladang yang ditumbuhi rumput liar, sekelompok kereta dan kuda dengan beberapa lusin orang saat ini bergerak maju dengan lambat. Nona kedua, ada perjalanan setengah bulan lagi, dan kemudian kita akan mencapai Myriad Beast Forest. Setelah Myriad Beast Forest, kita tidak akan jauh dari kota Jewel Hill lagi. Petik 2. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang berpakaian sebagai penjaga. Di depannya adalah seorang wanita yang tampak cantik. Melihat penampilan itu, dia harus menjadi pemimpin perusahaan ini. Instruksikan semua orang untuk sedikit lebih berhati-hati. Hutan Myriad Beast telah agak kacau baru-baru ini. Setelah melewati Myriad Beast Forest, wanita muda ini akan memberi semua orang lipat 2 kali lipat, kata wanita itu dengan anggukan. Pria parubaya itu sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, Nona kedua. Dia berbalik dan memanggil kelompok penjaga, apakah semua orang mendengar itu? Nona kedua ingin melipat gandakan gaji kita, jadi semuanya berbesar hati dan cerdas tentang itu. Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Kelompok penjaga juga sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, Nona kedua. Wanita itu tersenyum sedikit dan mengangguk untuk memberi sinyal. Tatapannya secara tidak sengaja memandang ke arah wanita di bagian belakang, sedikit jijik muncul di sudut mulutnya. Wanita itu lemah seperti pohon willow, rohnya tampak sedikit kuyu. Namun dalam hal penampilan, beberapa poin di atas Miss kedua itu. Menjelang tampilan Miss kedua, gadis itu tidak banyak mengungkapkan. Jelas, dia acuh tak acuh dengan bantuan atau aib. Tiba-tiba, alisnya dirajut, dan dia tiba-tiba menarik kendali kudanya dan berbelok dari jalan utama. Ketika rindu kedua melihat ini, dia mengerutkan kening dan memaki, Liang Wanru, apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu mengabaikannya dan menurunkan kudanya, memasuki pertumbuhan berumput. Di semak-semak, ada seorang pria yang dipenuhi luka dan bekas luka, terlalu mengerikan untuk dilihat. Wanita itu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Dia berbalik dan memberi isyarat kepada penjaga setengah baya. Penjaga itu baru saja akan bergerak, tetapi kemudian dia mendengar rindu kedua berkata dengan dingin, Zhang Sun, kamu tidak boleh pergi. Seorang pria mati, bawa untuk apa? Jika dia ingin mengambil sendiri, biarkan dia membawanya sendiri. Petik 2. Zhang Sun ragu-ragu sebentar, dan akhirnya masih mundur ke satu sisi, dan tidak pergi.
Liang Wanru menghela nafas sedikit dan benar-benar mengambilnya untuk pergi dan mendukung orang mati itu. Orang mati, itu tidak terlalu berat. Tapi ada noda darah kering di sekujur tubuhnya. Dia sudah berjemur di bawah terik matahari karena dewa tahu berapa hari, dengan tubuhnya memancarkan gelombang bau tak tertahankan. Orang mati, itu tidak lain adalah Ye Yuan yang melarikan diri dengan nyawanya karena kebetulan dari dalam badai spasial. Dia secara alami tidak benar-benar mati, tetapi dia juga tidak jauh dari kematian. Ye Yuan tidak memiliki tempat utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulit dan daging di tubuhnya berubah, hangus di bawah terik matahari untuk waktu yang cukup lama, mengeluarkan bau yang tidak enak. Bahkan dengan seni generasi naga Tyrant, itu juga tidak dapat memulihkan luka di tubuhnya. Selain itu, Ye Yuan tidak memiliki jejak undulasi energi esensi dari kepala ke kaki saat ini, dia tidak berbeda dari manusia dan hanya tersisa dengan satu nafas terakhir. Terus berjemur di bawah terik matahari ini, napas terakhir ini mungkin tidak akan dipastikan lagi. Liang Wanru menahan bau busuk di tubuh Ye Yuan dan membawanya ke kereta. Di gerbong penuh barang yang mengeluarkan aroma obat yang samar. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak menyadari saat ini, membiarkan Liang Wanru untuk bermain-main sesuka hatinya. Kehilangan kedua perlahan datang ke sisi kereta. Melihat Ye Yuan terbaring di kereta mati ke dunia, alisnya tanpa sadar rajutan erat. Tubuh halus dan halus Liang Wanru juga dibuat sangat berantakan oleh Ye Yuan saat ini. Tapi sepertinya dia tidak keberatan. Kakak perempuanku yang baik, meskipun orang ini masih bertahan di sana dengan satu nafas terakhir, dia sudah tidak berbeda dengan orang yang sudah mati. Perjalanan kami belum terlalu lancar. Apakah Anda tidak menambah kekacauan dengan membawanya? Izinkan saya memberitahu Anda, jika kita menghadapi bahaya di Myriad Beast Forest, tidak ada yang akan peduli dengan kematian dan kematiannya. Rindu kedua berkata dengan dingin. Liang Wanru tidak berbicara dan benar-benar menggunakan tangannya untuk memberi isyarat sesuatu. Liang Wanru yang cantik ini sebenarnya bisu. Kehilangan kedua jelas mengerti gerakan tangan Liang Wanru. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia berkata dengan mendengus dingin, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat 7. Kakak perempuanku yang baik, apakah kamu berpura-pura hati emas lagi? Iya, Anda adalah bodhisattva yang hidup, kita semua adalah orang berdosa yang keji. Dengan penampilannya, kamu harus menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Laut surgawi pria bau ini rusak, dan tubuhnya yang berdaging telah mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika Penatua Fan ada di sini, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Ekspresi Liang Wanru redup, memberi Ye Yuan pandangan simpatik. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pil obat merah cerah dan akan memberi Ye Yuan untuk dikonsumsi. Pandangan rindu yang kedua berubah menjadi niat, dan dia memandang Liang Wanru dengan tak percaya ketika dia berkata, apakah kamu marah? Pil esens yang mendalam ini adalah pil Divine Tier 1 bermutu tinggi. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ayah untukmu. Anda benar-benar ingin mengeluarkannya untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Ketika kami kembali, saya harus memberitahukan hal ini kepada ayah. Petik 2. Bukan hanya kehilangan yang kedua, bahkan wajah para penjaga itu juga menunjukkan ekspresi keheranan. Pil Divine level 1 bermutu tinggi, masing-masing sangat berharga. Mereka, para penjaga ini, tidak mampu membelinya bahkan jika mereka bangkrut sendiri. Liang Wanru menatapnya dan sedikit tersenyum, tetapi tidak ragu sedikit pun, memasukkan pil esens yang mendalam ke mulut Ye Yuan. Dia membawa air untuk diminum Ye Yuan, membimbing pil obat masuk. Ketika rindu kedua melihat adegan ini, dia mendengus dingin dan berkata, Liang Wanru, tidak apa-apa kalau kamu sendiri tidak berguna. Tapi sekarang, Anda masih ingin membawa yang baik untuk apa-apa. Kami di sini bukan untuk melihat-lihat. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, tidak ada yang akan peduli dengan kalian. Petik 2. Liang Wanru menatapnya dan masih sedikit tersenyum. Senyum ini seperti angin musim semi yang bertiup melewati, menghangatkan hati orang-orang. Kecuali, itu tidak bisa menghangatkan hati rindu kedua. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang peduli dengan Liang Wanru dan Ye Yuan sama sekali. Jelas, Liang Wanru adalah sosok yang terpinggirkan. Namun, Liang Wanru tidak mengeluh tentang apapun, merawat Ye Yuan sepenuhnya. Dia menahan bau busuk dan membantu Ye Yuan membersihkan daging busuk di tubuhnya, membantunya membersihkan luka-lukanya. Terlepas dari pil esens yang mendalam, Liang Wanru mengambil beberapa pil obat lagi, memberi Ye Yuan makan setiap 2 hari. Melihat adegan ini, rindu kedua, Liang Wanrong,
hanya menonton secara berbeda, dengan pandangan menghina. Dia dan Liang Wanru adalah saudara kandung. Hanya saja Liang Wanru lahir dari istri sah, sementara dia adalah anak selir. Ayah mereka, Liang Mingyu, sangat mencintai ibu Liang Wanru dan memperlakukan Liang Wanru dengan sangat baik. Tapi Liang Wanru mengalami banyak kemunduran dalam hidup. Ibunya meninggal sebelum waktunya, dan dia secara alami tidak dapat berbicara. Kemudian, Liang Mingyu menikah lagi. Itulah bagaimana ada Liang Wanrong. Ibu Liang Wanrong adalah putri klan keluarga besar lainnya di Jewel Hill City. Menikahi Liang Mingyu menikah dengan seseorang yang statusnya lebih rendah, dan dia selalu sangat mendominasi keluarga Liang. Ibu dan anak perempuan Liang Wanrong menemukan Liang Wanru tidak senang di mata, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, jadi mereka menyebabkan kesulitannya dalam semua perilaku. Liang Mingyu tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menutup mata terhadap hal ini. Untungnya, ia memiliki sedikit hati nurani dan memberikan kompensasi kepada putri sulungnya sedikit secara pribadi. Itulah yang membuat Liang Wanru memiliki waktu yang lebih mudah. Keluarga Liang berkecimpung dalam bisnis obat herbal. Kali ini, kedua putrinya dikirim untuk mengimpor sejumlah ramuan obat. Pada saat ini, sudah dalam perjalanan kembali. Ketika Liang Wanrong melihat penampilan kakak perempuannya yang sibuk, tiba-tiba, pikiran jahat tertinggal di dalam hatinya dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sudah lebih dari 10 hari sejak Liang Wanru menyelamatkan Ye Yuan. Di bawah perawatannya yang cermat, Ye Yuan akhirnya terbangun dari komanya. Bab 1290, Pertemuan Ajaib. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Brat, kamu akhirnya bangun. Ye Yuan baru saja sadar ketika suara Dasles terdengar di telinganya. Dia baru saja sadar dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Rasa sakit yang menusuk hati membuat jiwa surgawi Ye Yuan bergetar. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluh. Seluruh tubuhnya nampak benar-benar bukan miliknya. Senior yang tidak berdebu. Aku belum mati. Petik 2. Mengenai dia yang selamat secara ajaib, Ye Yuan juga merasa sangat terkejut. Mengingat badai spasial, Ye Yuan masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya sampai sekarang. Di depan energi spasial yang kejam itu, Ye Yuan lemah seolah-olah dia seorang manusia. Ye Yuan hampir kehabisan semua kemampuannya dan tidak bisa menahan invasi badai juga. Akhirnya, dia dirusak sampai tidak ada titik utuh di tubuhnya dari atas ke bawah. Jika bukan karena tubuh kedagingannya yang kuat dan seni generasi naga Tyrant, Ye Yuan mungkin bahkan tidak akan memiliki residu yang tersisa. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak mengerti bagaimana dia keluar hidup-hidup. Orang tua ini berharap kamu mati. Kau, bocah, terlalu banyak bermain-main. Dasles berkata dengan kesal. Memarahi, tetapi melihat Ye Yuan bangun, Dasles akhirnya menghela nafas lega. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melewati badai spasial secara ajaib, dan tiba di dunia Heavenspan. Hal semacam ini, secara logis, tidak mungkin dicapai. Namun, itu terjadi. Ye Yuan tertawa malu-malu dan berkata, "Senior, jangan salahkan saya. Bukankah saya sudah berhasil? Jika kita kembali ke masa itu mungkin bahkan lebih buruk daripada situasi saat ini." Petik 2. Dasles mendengus dingin dan berhenti berbicara. Ye Yuan bertanya dengan penuh tanya, "Senior, apakah saya tiba di dunia Heavenspan?" Dasles mendengus dan berkata, "Kamu adalah seorang yang beruntung. Benar-benar keberuntungan bodoh." Petik 2. Ini setara dengan mengakui permintaan Ye Yuan secara diam-diam. Mereka benar-benar datang ke dunia Heavenspan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa peruntungannya benar-benar baik. Haha, keberuntungan bodoh juga bagus. Senior, bagaimana kita sampai di dunia Heavenspan? Ye Yuan berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Melihat Ye Yuan bertanya, Dasles juga terdiam. Mampu datang ke dunia Heavenspan, bahkan dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar melewati badai spasial. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rookie mendalam realitas Dewa Grotto tahap awal benar-benar melewati badai spasial. Ini terlalu tidak masuk akal. Ketika kamu tidak sadarkan diri, kamu cukup baik menerobos ke tengah badai spasial. Tidak menyangka bahwa area pusat dari badai spasial itu sebenarnya tenang dan damai, bahkan tanpa sedikit pun gelombang energi. Begitulah cara Anda lolos dari bencana. Anda melayang di tengah badai spasial selama setengah tahun dan benar-benar dibawa ke keretakan spasial yang ditinggalkan ke dunia Heavenspan secara tidak sengaja. Rangkaian acara ini, selain menggunakan keberuntungan murni untuk menggambarkan,
Orang tua ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata Dasles. Ye Yuan juga terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa koma ini sebenarnya sudah setengah tahun berlalu. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Dasles, keberuntungannya benar-benar baik hingga yang ekstrim. Ini benar-benar tidak sadar melayang. Dia mungkin juga tersapu ke aliran spasial yang bergejolak dan tidak pernah keluar lagi. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar datang ke dunia Heavenspan begitu saja. Dasles tiba-tiba melanjutkan, tapi, agar kamu bisa menerobos jantung badai spasial, ini sendiri sudah merupakan keajaiban. Nak, kau benar-benar membuat lelaki tua ini memandangmu dengan cara berbeda. Petik 2. Semakin banyak yang menuju pusat badai, semakin kuat gelombang energi. Wilayah dekat zona tengah, bahkan pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine hampir tidak mungkin bertahan hidup juga. Tapi Ye Yuan mengandalkan kemauannya sendiri dan dengan paksa menariknya. Bukan karena kekuatan Ye Yuan lebih kuat dari Realm Divine Lord, dan juga bukan bahwa kekuatan Realm Divine Lord lemah, orang hanya bisa mengatakan bahwa atribut fisiologis Ye Yuan terlalu kuat, kemampuan pemulihannya terlalu kuat. Itulah caranya dia bisa mencapai hal yang hampir mustahil ini. Ye Yuan memiliki naga biru dan kura-kura hitam, dua metode budidaya puncak besar binatang suci. Itu adalah kunci baginya untuk menembus pusat badai. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, di mana kita sekarang? Perasaan surgawi saya tidak dapat meninggalkan tubuh saat ini, dan mata saya tidak bisa melihat. Saya sama sekali tidak tahu situasi dunia luar." Petik 2. Dasles menceritakan kembali kejadiannya sebelum diselamatkan oleh Liang Wanru, membuat Ye Yuan merasa takut untuk sementara waktu setelah kejadian. Melayang selama setengah tahun di dalam badai spasial, kekuatan fisik Ye Yuan sudah mencapai batas. Beberapa saat kemudian dan dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun sama sekali. Sebenarnya, beberapa hari ini, Dasles juga diam-diam resah. Hanya saja dia tidak bisa membantu Ye Yuan dengan apapun, dan hanya bisa menyerahkannya pada nasib. Untungnya, Liang Wanru muncul. Dalam badai spasial, esensi, energi, dan roh Ye Yuan, 3 jalur, semua mengalami pukulan dahsyat. Saat ini, dia bahkan tidak bisa membiarkan akal surgawi meninggalkan tubuhnya. Tetapi melihat secara internal masih bisa dilakukan. Ye Yuan memeriksa tubuhnya sebelum mengetahui betapa mengerikan situasinya. Setelah ia menerobos ke alam dewa, lautan energi esensinya berubah menjadi lautan surgawi. Tapi sekarang, lautan surgawinya benar-benar kering. Selain itu menderita kerusakan besar dan sudah tidak dapat mengumpulkan esensi surgawi lagi. Adapun tubuhnya yang berdaging, yang berulang kali dirusak oleh energi di dalam badai spasial, kemampuan pemulihannya sudah melemah secara ekstrim. Dia tidak dapat mengaktifkan seni generasi naga Tyrant sama sekali saat ini. Berkultivasi sampai saat ini, Ye Yuan belum mengalami cedera serius seperti itu sebelumnya. Orang bisa mengatakan bahwa dia pada dasarnya setara dengan orang cacat saat ini. Ini adalah pil surgawi. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Liang Wanru membiarkan Ye Yuan mengkonsumsi pil esens yang sangat. Tapi tidak ada esensi surgawi dalam tubuh Ye Yuan, dan dia tidak bisa memperbaiki kekuatan obat sama sekali. Dia hanya bisa menunggu kekuatan obat pil mendalam esens untuk larut dengan sendirinya. Proses ini sangat lambat. Pil esens yang mendalam ini adalah obat penyembuhan. Itu memiliki manfaat luar biasa untuk pemulihan tubuh fisik Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa melepaskan kekuatan obat saat ini. Karenanya, pemulihannya sangat lambat. Pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah alam dewa alkimia. Saat ini, menerobos ke alam dewa, ia mencapai dewa alkimia. Tapi dia sama sekali tidak tahu tentang pil surgawi. Orang bisa mengatakan bahwa dia harus memulai semuanya dari awal sekarang. Itu benar-benar berbeda dari latihan kultivasi yang tercerahkan di masa lalu satu. Dunia asing, dunia penanaman asing, bahkan pil obatnya yang paling mahir, dia juga sama sekali tidak tahu. Namun, pada saat itu, dia merasakan pil surgawi, Ye Yuan menjadi terpesona. Ini adalah pil obat yang ia cari seumur hidupnya. Kecuali, sepertinya itu juga tidak ada artinya di dunia Heavenspan. Jika Ye Yuan tahu nilai dari pil esensi mendalam ini, dia mungkin tidak akan mengatakannya. Hanya pil surgawi tingkat terendah, untuk apa menendang keributan? Dasles berkata dengan jijik. Ye Yuan mengabaikannya. Dia sudah terobsesi. Dia menggunakan esensi surgawi untuk menganalisis komposisi pil esens yang mendalam. Tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukannya.
Dia tidak mengenalinya. Obat roh peringkat dewa di dunia Immortal Grove sudah lama menghilang tanpa jejak. Ye Yuan belum pernah melihat obat-obatan roh peringkat dewa sebelumnya. Kadang-kadang, nama-nama beberapa pil surgawi, dia masih melihat sebelumnya di buku dan catatan. Tetapi spesifik dari metode pemurnian, tidak ada juga. Senior, Anda tahu pil surgawi semacam ini. Apa pil surgawi ini? Gunakan apa yang harus disaring? Apakah Anda tahu metode pemurnian? Saat Ye Yuan membuka mulutnya, dia mengajukan sejumlah pertanyaan profesional. Bab 1291 banding 1291. Dasles akhirnya tahu mengapa Ye Yuan bisa memicu Dao surgawi dengan alkimia Dao, dan dari sana, dapatkan pengakuan Immortal Grove Heavenly Dao. Kacau ini benar-benar membuatnya jatuh. Jika mengatakan bahwa para alkemis adalah orang gila, maka Ye Yuan adalah orang gila di antara orang gila. Ye Yuan menggunakan waktu 2 jam, membalikkan pil esens mendalam ke dalam sebelum akhirnya dia puas. Namun, hanya pada saat itulah Ye Yuan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa memperbaiki pil esens yang mendalam sama sekali. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang sifat obat-obat roh peringkat dewa. Bahkan jika seseorang benar-benar menempatkan obat-obatan roh di depannya, dia tidak mungkin memperbaikinya juga. Ye Yuan saat ini adalah pemula jalur alkimia yang lengkap dan mengucapkan. Akhirnya, Dasles berkata dengan terengah-engah, sebaiknya cepat dan sempurnakan pil esens yang mendalam. Kalau begini terus, kamu akan menjadi cacat di masa depan. Petik 2. Baru saat itulah Ye Yuan kembali sadar dan menemukan bahwa kata-kata Dasles benar. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, jika dia tidak cepat memperbaiki pil obat, dia mungkin benar-benar menjadi cacat di masa depan. Namun, Ye Yuan menemukan dengan kecewa bahwa tubuhnya benar-benar tidak memiliki esensi surgawi, dan tidak dapat dengan cepat memperbaiki pil obat sama sekali. Untungnya, dia sadar kembali dan mampu membimbing tubuhnya yang berdaging untuk menarik kekuatan pil obat. Meskipun kecepatan pemulihan dengan cara ini agak lambat, itu jauh lebih cepat daripada menyerap secara tidak sadar. Pil esens yang mendalam ini memang layak menjadi pil divine tingkat tinggi 1. Efek obat itu memang kuat. Setelah setengah hari, jari-jari Ye Yuan akhirnya bergerak sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Yang muncul adalah seorang gadis muda yang lembut dan cantik. Liang Wanru saat ini sedang menatap Ye Yuan. Melihat Ye Yuan bangun, sedikit kejutan berkedip di matanya juga. Apakah kamu yang menyelamatkan aku? Membuka mulut untuk berbicara berbeda dari berkomunikasi dengan akal surgawi. Ye Yuan menemukan bahwa dia merasa sulit untuk berbicara, tenggorokannya membara. Liang Wanru buru-buru pergi mengambil air. Ye Yuan langsung minum sebotol air besar sebelum merasa sedikit lebih baik. Apakah kamu yang menyelamatkan aku? Ye Yuan bertanya lagi. Liang Wanru mengangguk. Ye Yuan tertegun, hanya saat itu, mengingat bahwa pihak lain itu bisu. Liang Wanru memiliki ketenangan wajah Willow dan cantik. Sayang sekali dia tidak bisa membuka mulut dan berbicara. Terima kasih banyak atas rahmat yang menyelamatkan jiwa. Kebaikan yang besar tidak bisa diucapkan terima kasih. Ketika luka Ye Yuan pulih sepenuhnya, saya pasti akan membayar Nona. Ye Yuan berkata dengan tulus. Liang Wanru berseri-seri, tetapi menggelengkan kepalanya. Ye Yuan tahu bahwa dia ingin mengatakan bahwa menyelamatkannya bukan demi pembayaran. Pada saat ini, tawa dingin Liang Wanrong yang mengejek terdengar di satu sisi. Dia berkata, betapa menggelikan. Laut surgawi Anda sudah hancur, tubuh jasmani sudah cacat, Anda sudah cacat. Untuk benar-benar masih ingin membuat janji kosong. Kakak perempuanku yang baik, sepertinya kamu menyelamatkan orang yang sombong. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, dia sudah tahu tentang Liang Wanrong dari Dasles ini. Ketika Liang Wanru menyelamatkannya, Liang Wanrong sangat menentang dan bahkan mengancam untuk tidak peduli dengan mereka berdua. Perbedaan kedua saudara perempuan ini benar-benar bukan jenis yang biasa. Yang satu lembut dan baik, sementara yang lain tidak hanya jahat seperti ular beludak, tetapi juga paling dingin dan tidak berperasaan seperti yang satu juga. Liang Wanru tersenyum meminta maaf pada Ye Yuan. Jelas, dia meminta maaf atas kekasaran adik perempuannya. Ye Yuan menghela nafas dalam hatinya, tapi kemudian dia bertanya, kamu memberiku pil esens yang mendalam, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikan pil esens yang mendalam untukmu. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya, Liang Wanrong tidak bisa menahan diri untuk terbang menjadi amarah yang besar dan memarahi, bocah yang hebat, Anda berani mengabaikan rindu ini.
Apakah Anda yakin rindu ini akan mengusir Anda dari armada sekarang dan membiarkan Anda menjalankan program Anda sendiri? Petik 2. Ye Yuan belum mengatakan apa-apa, tapi Liang Wanru memblokir di depan Ye Yuan, menggunakan tatapan keras kepala untuk melihat adiknya. Tekadnya untuk melindungi Ye Yuan sudah tidak perlu merinci. Tetapi ketika Liang Wanrong melihat ini, dia tiba-tiba mulai tertawa dan berkata, "Hehehe, kakak perempuanku yang baik, kamu tidak akan menyukai bocah cantik ini, kan?" Ketika baru saja diselamatkan, wajahnya dipenuhi noda darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Lihat sekarang, dia bocah kecil yang tampan. Hehe, bisu, cacat, itu korek api buatan surga. Petik 2. Liang Wanrong menganggapnya semakin lucu. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa ide ini cukup bagus, menertawakan dirinya. Tapi Liang Wanru malu dan marah, dadanya naik turun tanpa henti. Hanya saja dia tidak bisa bicara dan benar-benar tidak bisa menyangkal kata-kata Liang Wanrong. Ye Yuan tiba-tiba berkata, "Nona Wanru cantik, murah hati, dan baik hati. Jika ada pria yang bisa menikahinya, itulah berkahnya. Tapi Nona Wanrong, cepatlah." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Hur-hur, sudah mengungkapkan sikap menghina dengan tajam dan jelas. Dengan ini, Liang Wanrong langsung melompat. Dia membual menjadi cantik seperti bunga dan sama sekali tidak kalah dari Liang Wanru. Statusnya di keluarga Liang adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan Liang Wanru. Pang ini benar-benar memandang rendah dirinya. Bocah busuk, kau membuatnya jelas untuk kehilangan ini. Apa arti dari, hur-hur, Anda? Liang Wanrong sudah mencapai tepi mengamuk. Liang Wanrong sebenarnya tidak memiliki banyak kelicikan. Beberapa tahun di keluarga Liang, sebagian besar urusannya adalah ibunya. Kebenciannya terhadap kakak perempuannya sudah tertulis di wajahnya. Siapapun bisa tahu. Jika dia memiliki tipu daya, dia benar-benar tidak akan mengungkapkannya dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun dia jelas tahu bahwa Ye Yuan tidak akan mengatakan sesuatu yang baik, dia masih ingin mendengar. Ye Yuan tertawa dan berkata, "Tidak ada, artinya Anda, Nona Wanrong, keluar dari Liga Ye ini." Nada sarkastik milik Ye Yuan praktis hampir meledakkan Liang Wanrong. Dia dengan jelas mengatakan bahwa kamu lebih rendah dari adikmu dalam segala hal, bahkan jika diberikan kepadaku, aku bahkan tidak mau. Di kota Jewel Hill, tuan muda yang datang untuk menjodohkan setidaknya harus berbaris di jalan yang panjang. Pria ini benar-benar memandang rendah dirinya. Anda, seorang yang cacat, benar-benar berani meremehkan Miss ini. Zhang Sun, bunuh orang ini untukku dan lemparkan dia di pinggir jalan untuk memberi makan anjing-anjing. Petik 2. Liang Wanrong juga terbiasa mendominasi, membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Ini, kata Zhang Sun ragu-ragu. Zhang Sun juga memiliki kepala yang bengkak ketika dia melihat. Mereka hanya penjaga rumah tangga. Dua leluhur kecil ini memiliki konflik, itu membuatnya sangat sulit baginya untuk dijepit di tengah. Meskipun status rindu kedua di keluarga Liang sangat tinggi, dia tahu bahwa tuannya masih lebih menyukai rindu tertua. Dengan ini, tidak ada yang bisa tersinggung. Masih bingung untuk apa? Zhang Sun, Anda bahkan tidak mematuhi kata-kata rindu ini lagi. Liang Wanrong menatap Zhang Sun dan berkata. Selesai berbicara, Liang Wanrong langsung mengangkat satu kaki dan benar-benar memukul dada Liang Wanru secara langsung, menendangnya terbang keluar. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, membunuh niat melonjak. Ketika Liang Wanrong melihat adegan ini, dia berkata dengan senyum dingin, orang cacat masih berani untuk memelototi rindu ini. Apakah Anda percaya bahwa rindu ini akan menggali bola mata Anda sekarang? Jika kalian semua tidak bergerak, rindu ini akan melakukannya sendiri. Petik 2. Selesai berbicara, Liang Wanrong mendekati Ye Yuan. Dia mengambil pisau kecil yang berkilau dan pergi untuk mata Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan bisa membuka mulut dan berbicara, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tendangan Liang Wanrong itu sangat tepat, menendang sampai Liang Wanru tidak bisa bangun. Dengan ini, tidak ada yang bisa melindungi Ye Yuan lagi. Ye Yuan yang terbaring di kereta hanyalah lampu yang menunggu pembantaian. Liang Wanrong menggantung pisau di depan Ye Yuan dan berkata dengan senyum mengerikan, "Silau. Silau lagi. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa melotot lagi." Petik 2. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1292-1292. Liang Wanru panik. Dia berjuang, ingin bangun.
Tapi tendangan ini benar-benar tidak ringan, dia sebenarnya tidak bisa bangun. Menonton pisau itu semakin dekat dan lebih dekat ke mata Ye Yuan, Liang Wanru mulai terisak-isak karena kecemasan. Zhang Sun dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini tanpa daya. Nona ini terkenal kejam dan berhati dingin. Bocah ini sebenarnya berani memprovokasi Miss kedua, benar-benar lelah hidup. Melirik ekspresi Liang Wanru dengan periferalnya, Liang Wanrong merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam. Liang Wanru menjadi seperti ini yang paling ingin dilihatnya. Penampilan yang tetap acuh tak acuh terhadap suka atau tidak suka, dia paling membencinya. Liang Wanrong mengangkat pisau dan menikam dengan kejam. Semua orang tidak tahan melihat pemandangan ini, membalikkan kepala. Tapi setelah menunggu lama, mereka juga tidak mendengar teriakan Ye Yuan. Berbalik dan melihat, masing-masing dari mereka tidak dapat membantu melebarkan mata mereka. Bang! Pisau itu terlempar ke tanah. Sedikit sebenarnya muncul di wajah Liang Wanrong. Tatapannya kabur, wajahnya merah padam. Kedua tangannya benar-benar mulai membelai tubuhnya. Sepasang mata kabur menatap lurus ke Zhang Sun, membuat merinding seluruh tubuhnya. Nona kedua, kamu. Zhang Sun secara naluriah merasakan bahwa itu tidak baik. Tingkah laku Miss kedua jelas tempo pergi ke panas. Benar saja, rindu kedua datang ke sisi Zhang Sun dengan lunge dan langsung melilit pinggangnya, mengangkat kepalanya, dan mencium Zhang Sun dengan marah. Kakak Sun, Rong Er sudah lama menyukai kamu. Anda, mengambil Rong Er, oke. Baik. Suara Liang Wanrong membuat tulang Zhang Sun menjadi lembut. Semua penjaga benar-benar tercengang. Ini, situasi apa ini? Sejujurnya, Liang Wanrong sangat cantik, dan sikap centil inilah yang membuatnya tak tertahankan. Bagaimana Zhang Sun tidak tergerak? Kecuali, itu hanya tergoda. Begitu banyak orang menonton, bukankah itu menginginkan hidupnya? Wajah Zhang Sun menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru ingin mendorong Liang Wanrong pergi. Tapi Liang Wanrong menempel padanya seperti plester kulit anjing dan menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Status Liang Wanrong dalam keluarga Liang luar biasa. Zhang Sun juga tidak berani melakukan pukulan berat. Seluruh orangnya hampir menjadi gila. Untuk apa kalian masih berdiri? Cepat tarik nona kedua. Petik 2. Kulit kepala Zhang Sun kesemutan dan sama sekali tidak memiliki kegembiraan seorang gadis cantik mengantarkan dirinya ke ambang pintu. Jika ini harus disampaikan kembali ke keluarga Liang dan diketahui oleh tikus itu, dia pasti sudah mati. Baru kemudian sekelompok penjaga terbangun dari mimpi dan buru-buru maju untuk menarik Liang Wanrong pergi. Liang Wanrong berjuang dan menarik pakaian Zhang Sun dengan putus asa, tidak melepaskannya. Untungnya, kekuatan penjaga cukup kuat. Sekelompok orang menyerbu ke depan sebelum mereka bisa menariknya. Liang Wanrong saat ini acak-acakan, bagian atas tubuhnya memperlihatkan bercak-bercak putih seputih salju, membuat kelompok penjaga ngiler. Kakak Sun, Rong Er sangat menyukaimu. Bawa Rong Er. Petik 2. Meskipun tertahan, Liang Wanrong masih terus-menerus direcoki oleh kegilaan. Zhang Sun merapikan pakaiannya, datang sebelum Liang Wanrong, dan berkata dengan hormat, Nona kedua, maaf. Selesai berbicara, dia memotong telapak tangan di area leher Liang Wanrong. Liang Wanrong digulingkan dengan gerutuan. Selesai melakukan ini, Zhang Sun berjalan lurus menuju Ye Yuan. Setelah pertarungan perjuangan ini, Liang Wanru akhirnya pulih dan bangkit dari tanah. Melihat adegan ini, dia mengulurkan tangannya lagi dan menghalangi di depan Ye Yuan. Zhang Sun tertegun dan berkata dengan hormat, Nona sulung, Anda juga melihat kondisi nona kedua, asal-usul bocah ini tidak diketahui. Ada kekhasan. Dia mungkin bukan orang baik. Tidak baik bagimu untuk membelanya seperti ini, kan? Petik 2. Mata indah Liang Wanru berkedip. Berbalik dan menatap Ye Yuan, dia melihat penampilan tenang Ye Yuan. Dia menoleh dan menunjuk ke arah Zhang Sun. Dia menunjuk ke Liang Wanrong. Artinya adalah insiden ini adalah kesalahan Liang Wanrong. Zhang Sun merasakan kepalanya bengkak. Hal ini, dia melihatnya dari awal hingga akhir dan secara alami tahu bahwa itu adalah Liang Wanrong yang menemukan masalah. Tapi Liang Wanru bisa mengatakan kata-kata ini. Dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya seorang bawahan dan hanya bisa mengubah ujung tombak ke Ye Yuan yang latar belakangnya tidak diketahui. Namun, dia juga tidak memahami bagaimana Ye Yuan melakukannya. Menurut Dasles, orang-orang ini hanyalah sekelompok manusia. Meskipun mereka adalah manusia realem Dao mendalam. Ketika dia mendengar teori ini, Ye Yuan juga melompat ketakutan. Dasles mengatakan bahwa di dunia Heavenspan, dunia ketika seorang seniman bela diri lahir, sebagian besar ditentukan oleh orang tua.
Sebagai contoh, penyatuan dua pusat kekuatan realem Kaisar Surgawi, keturunan yang lahir setidaknya akan menjadi realem Divine Lord juga. Bahkan ada kesempatan tertentu untuk melahirkan pembangkit tenaga realem Dewa Sejati. Di legenda, bahkan ada keturunan Kaisar Surgawi yang dilahirkan sebagai Empirins. Menjadi Real God Realem saat lahir, ini sudah menang di garis awal. Empyrean Realem bahkan lebih tak terbayangkan. Pada saat itu, Ye Yuan juga menganggapnya fantastik. Persatuan dua pembangkit tenaga dewa alam biasa, keturunan yang lahir sebagian besar di alam mendalam Dao. Tentu saja, yang terendah juga berada di alam mendalam Dao. Mereka yang berada di alam Dao mendalam disebut manusia di dunia Heavenspan. Di Immortal Grove World, ranah yang dikejar sebagian besar seniman bela diri sepanjang hidup mereka juga manusia biasa di tempat ini. Tetapi di dunia Heavenspan, keinginan untuk berkultivasi ke alam dewa jauh lebih mudah daripada dunia Immortal Grove. Namun meski begitu, jumlah terbesar di dunia Heavenspan masihlah manusia biasa. Petik 1. Di antara kelompok orang ini, hanya ada satu pembangkit tenaga dewa alam, yaitu Zhang Sun. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan tidak dapat bergerak, memanfaatkan Sun Moon Heavenly Murid untuk membuat Liang Wanrong menyerah bahkan tidak dihitung sebagai upaya yang diperlukan untuk mengangkat tangan. Perlindungan Liang Wanru membuat segalanya sangat sulit bagi Zhang Sun. Nak, apa yang kau lakukan pada rindu kedua? Tatapan Zhang Sun melewati Liang Wanru dan menatap Ye Yuan saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah penjaga Zhang keliru tentang sesuatu? Saya bahkan tidak bisa bergerak sekarang, esensi surgawi saya benar-benar hilang. Menurut Anda, apa yang bisa saya lakukan? Menurut saya, mestinya Nona Wanrong benar-benar jatuh cinta pada penjaga Zhang, bukan? Penjaga Zhang juga tidak harus terlalu rendah hati. Anda pada tingkat apapun pembangkit tenaga listrik dewa mendalam Grotto dan sudah melampaui manusia. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nona Wanrong, itu tidak akan mempermalukannya juga. Petik 2. Wajah Zhang Sun jatuh, dia tahu bahwa Ye Yuan berbicara tentang sampah. Namun, Ye Yuan telah berbicara begitu logis. Dia telah menatap Ye Yuan selama ini dan yakin bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melakukan apapun yang dia tidak tahu di bawah kelopak matanya. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak memanfaatkan jejak esensi surgawi. Setelah Ye Yuan menerobos ke alam dewa, murid surgawi matahari bulan pulih ke alam dewa secara alami. Dengan pembudidayaannya, bagaimana bisa berurusan dengan manusia membutuhkan penggunaan esensi surgawi? Apakah Anda benar-benar menganggap Zhang ini mudah ditipu? Di tempat ini, selain kamu, siapa lagi yang akan berurusan dengan nona kedua? Zhang Sun berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, penjaga Zhang, Anda harus berbicara dengan hati nurani. Kamu bilang aku yang melakukannya, pasti ada buktinya, kan? Petik 2. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Zhang Sun tahu tentang keberadaan Sun Moon Heavenly Pupil. Seni mata semacam ini adalah masalah antara dua orang. Orang luar tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Dengan Liang Wanru di sekitarnya, Zhang Sun tidak berani terlalu lancang juga. Setelah waktu yang lama, dia tidak menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Liang Wanrong menjadi gila disebabkan oleh Ye Yuan, dan hanya bisa menjatuhkannya. Sekitar pukul 10 malam, Liang Wanrong perlahan-lahan terbangun dan mendapati bahwa tatapan penjaga di sekitarnya menjadi aneh. Dia tiba-tiba terkejut, mengingat adegan memalukannya di siang hari. Wajahnya langsung merah padam.